Your husband tuh sebenarnya oke nggak kalau kamu nggak pakai hijab lagi? Jadi ini yang mau kasih juga. Bahkan Russell juga sempat berpikir bahwa ketika aku lepas hijab nanti gimana ya? Nanti kata orang-orang gimana ya? Dan bahkan Niko juga bilang, sayang banget loh, kamu tuh udah bertahun-tahun bareng sama aku pakai hijab, dan sekarang ketika lagi ada masalah seperti ini, apa kata orang? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bikel Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. So guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas Russell P-nya yang buka hijab. Heboh ya. Oke, namun sebelum itu saya ingin menunjukkan sebuah video sama teman-teman, yaitu ini dia. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Kalau dosamu sampai ke lapisan langit dan kamu istighfar, aku ampuni semuanya. Dan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Bukan hanya diampuni, kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Kita memandang dia dan rasa sayang, rasa kasihan. Kita doakan. Saya sengaja menampilkan video ini di awal agar kita semua tenang untuk membahas tentang lepas hijab yang sedang heboh, apalagi Russell V-nya ya. Oke, sebelum kita fokus bahas Russell V-nya, saya ingin menunjukkan ke kalian ada sederet lah ya, sederet artis yang pernah pakai hijab kemudian dilepas lagi, dan diantaranya adalah yang pertama itu ya teman-teman pasti tahu, Rina Nose. Rina Nose itu pernah memakai hijab pada tahun 2016 ya, tepatnya itu pada bulan September 2016 dengan alasan ya ingin lebih tenang lah gitu kan. Semua orang punya alasan tersendiri untuk memakai hijab, bisa jadi ada hidayah atau apa segala macam. Namun ya itu tentunya jadi berita yang wow banget karena sebelumnya Rina Nose, karena dia seorang artis yang terkenal, seorang komedian juga, kemudian dengan perubahannya dia dari tidak pakai hijab dan memakai hijab itu luar biasa. Nah, kemudian mengagetkan kembali selang 1 tahun ya, pada bulan November 2017 Rina Nose kembali membuka hijab dan itu jadi berita yang heboh. Kemudian Rina Nose mendapatkan banyak sekali ya, ada yang pro kontra lah gitu, biasa seperti itu. Oke, next. Siapa sih yang nggak tahu Teh Rosa gitu ya kan? Seorang diva, penyanyi terkenal. Kalau di Malaysia itu udah jadi datu. Datu itu kalau di Malaysia itu orang yang dianggap kaya raya lah, punya segalanya, itu dipanggil datu gitu kan. Jadi Rosa ini pada tahun 2013 sepulangnya ia di Tanah Suci, ia sempat memakai hijab selama lebih dari 40 hari. Kemudian dari yang saya baca nih ya, ternyata Teh Rosa punya alasan lain untuk sepertinya saat ini belum tepat untuk menggunakan hijab, akhirnya dilepas lagi. Nggak sampai 1 tahun atau berbulan-bulan, nggak cuma 40 hari lebih lah gitu. Kemudian ada juga artis yang sangat-sangat luar biasa lah ya, powernya untuk entertain Indonesia ini sangat luar biasa, yaitu Nyai Nikita Mirzani ya guys. Beliau pernah menggunakan hijab itu pada tahun 2020 kemarin dengan alasan Nyai Nikita ingin mencari ketenangan biar beliau tidak mendekati dunia malam, kemudian tidak berpakaian seksi seperti biasanya, dan selain itu dia juga mengatakan, apa sih yang belum pernah saya coba selama ini gitu kan, berpakaian seksi udah ya kayak gitulah, tahulah kan Nyai. Kemudian kayaknya hijab belum deh, nah, makanya dia memutuskan untuk memakai hijab untuk menghindari hal-hal buruk di dirinya lah gitu kan. Dan hal ini benar-benar menjadi heboh banget di Indonesia, seorang Nyai Nikita menggunakan hijab. Why not? Kenapa tidak gitu kan. Kemudian ya akhirnya Nyai kembali menjadi seperti Nyai yang seperti biasa, seorang Nikita yang seperti yang kita kenal. Dan ada lagi yang luar biasa, itu mantan pacar saya Mbak Bella ya, Mbak Bella. Coba kita cari fotonya. Laudia Cynthia Bella atau mantan pacarnya Raffi Ahmad. Lebih dikenal dulu sebagai mantannya Raffi Ahmad. Selain pemain sinetron, beliau juga dulunya tidak menggunakan hijab sama sekali.
kemudian menggunakan hijab pada tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah, dan rezekinya makin lancar apalagi suaminya kaya raya gitu kan. Datuk juga ya. Ya begitulah kira-kira berbagai macam hal, berbagai macam alasan para artis selebritis menggunakan hijab dengan alasan tertentu kemudian dilepaskan kembali. Ada juga yang bertahan, ada juga yang macam-macam deh pokoknya. Nah, sekarang yang lagi heboh nih, ya beliau ingin dikenal sebagai businessman gitu kan, yaitu Russell P-nya. Sekarang lagi heboh banget nih. Dari komentar-komentar yang saya baca, jujur saja saya nonton dari yang lagi trending sekarang gitu ya. Mohon maaf pansos sekali saya ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk kita semua ya. Bagi yang mau ngedukung ya ngedukung aja, terima kasih ya. Jadi dari komentar-komentar yang saya baca, ada yang pro dan kontra aja. Bahkan ada yang bilang Russell P-nya lebih cantik pakai hijab dibandingkan dengan tidak, no debat. Heboh sampai ke bawah komennya ya, seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya, Syekh Ali Jaber mengatakan jangan hujat orang yang tidak berhijab karena mana tahu ada 2 rakaat tahajud di sisinya yang bisa menghapus segala keburukan di dirinya. Ya siapa tahu kan. Biar kita ngobrolnya tenang ya enggak? Ngobrolnya tenang. Oke, mari kita dengar alasan-alasan kenapa Russell P-nya ini membuka hijab. Oh ya, dengar-dengar Russell P-nya ini mau bercerai dengan suaminya ya. Menurut saya perceraian itu memang sesuatu peristiwa yang sangat tidak enak di keluarga, tapi bukan berarti itu sebuah kehancuran yang bikin kita tuh bener-bener tidak ada masa depan, tidak ada kebahagiaan. Itu belum tentu guys. Jadi Russell V-nya ini ketika ditanya sama Boy William, apakah kamu seorang selebriti atau apa gitu kan, seperti yang saya katakan, Russell V-nya ini tidak ingin dikenal sebagai selebgram atau apa. Dia tuh lebih ke ingin dirinya itu disebut sebagai pebisnis, pengusaha maksudnya gitu kan, karena memang mungkin cita-citanya ingin jadi pengusaha yang sukses, bukan terkenal sebagai selebritis atau apalah seperti itu. Kemudian hal yang menarik dari Russell V-nya ini dulu ternyata adalah seorang MUA gitu, makeup artis. Berawal dari situ kemudian bisnisnya berkembang dan alhamdulillah sampai sekarang beliau makin sukses, mulai dari dapat duit 20 ribuan sekarang mainnya miliaran gitu, luar biasa. Hal ini dikarenakan Russell P-nya ini pinter banget cari peluang gitu kan. Ketika ada hal-hal yang sekiranya bisa bikin dia naik, bisa dapat rezeki lebih, diambil kesempatan tersebut dan tepat gitu. Russell P-nya ini memang hebat di dalam bidang bisnis gitu ya kan. Russell P-nya ini juga menceritakan bahwa dia mulai terkenal itu semenjak dia mulai berpacaran dengan suaminya. Ya, seperti hal yang luar biasa yang menjadikan ia sebagai, ya katakanlah selebritis. Jadi banyak orang yang suka menganggap Russell P-nya ini udah seleb banget gitu kan. Apalagi dengan bagaimana hubungannya dengan suaminya, banyak orang yang suka gitu. Kemudian Russell P-nya juga pernah diundang ke podcastnya Raditya Dika sama, ya pokoknya adalah cewek. Pokoknya saya sering nonton, tapi saya agak susah mengingat nama gitu. Jadi cuman beberapa kali sih dia diundang collab sama orang, milih-milih juga karena dia belum begitu pede untuk tampil sebagai sesosok disebut sebagai selebritis. Itu nggak pantas buat dirinya gitu, saking rendahnya dia gitu. Merendahkan maksudnya, aduh salah ngomong nanti, tenang ya. Namun setelah 7 tahun menjalani hubungan dengan suaminya, ya sekarang lagi proses perceraian. Ketika ditanya sama Boy William, kabarnya kamu sekarang sedang mau bercerai ya. Kemudian dia bergelinang air mata. Bukan berarti dia itu sedih karena akan bercerai, tidak. Kalau menurut saya sih lebih ke dia tuh masih sayang banget sama suaminya, berharap hal ini tidak akan pernah terjadi dan berharap keluarganya itu akan utuh kembali, seperti itulah gitu. 7 tahun loh dia sampai menyebut, sampai bergelinang air mata, duh cengeng banget gue katanya, kayak gitulah. Ya terasa banget kesedihannya karena rasa cintanya itu guys. Menurut saya sih gitu. Kalau menurut teman-teman gimana, silahkan komentar di bawah. Kemudian Russell P-nya sempat juga mengatakan bahwa saat ini beliau sedang benar-benar berada di titik yang paling bawah tentang hubungannya dengan suaminya Nico. Ya diambang kehancuran lah. Sebenarnya bukan kehancuran sih, awal yang baru kali ya, supaya terdengar lebih bersemangat gitu kan, ada energinya di sana. Cuman kalau ditanya bagaimana sih hubungannya Russell P-nya bersama dengan suaminya sekarang, ya nggak sama seperti yang dulu. Kalau dulu romantis banget lah, pokoknya suami istri banget lah, nempel gitu kan. Kalau sekarang ya namanya juga udah di titik paling bawah disebut sama Russell P-nya, ya berarti udah memang udah hampir gitu. Tapi kita semua berharap semoga
keluarganya baik-baik saja, semua hal bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, apalagi dengan anak-anaknya yang lucu, imut gitu kan, bersama kedua orang tuanya, itu mungkin akan lebih baik kalau masih rukun seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau misalkan nanti akan bercerai, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Anak-anaknya itu tetap juga akan berkembang dengan baik, tergantung bagaimana lingkungan anaknya bersama dengan orang tua mendapatkan perhatian yang cukup, insya Allah akan baik-baik saja. Kemudian Russell P-nya kan sering nulis-nulis quote-quote yang sangat-sangat memotivasi lah gitu kan. Nah dari situ Russell P-nya benar-benar menyadari dan bisa dewasa menyikapi setiap masalah yang datang sama Russell lah gitu. Sehingga semua hal buruk yang datang itu habis ini pasti akan membaik. Pasti dia akan tahu, oh ternyata hal ini ada hikmahnya ya. Di kemudian hari baru menyadari, oh ternyata peristiwa kemarin untuk hari ini. Dan akan terus seperti itu, dan itu akan menjadikan kita semakin bisa, semakin luar biasa, semakin menjadi orang yang tegar, kuat, dan nggak cengeng. Kalaupun kita bahagia itu hanya sementara, titipan sih. Semua yang ada di dunia ini titipan. Ada saatnya kita bahagia dan ada saatnya kita sedih dan segala macamnya. Nggak selalu bahagia terus. Kemudian ada hal yang sangat luar biasa yang saya dengarkan. Ini benar-benar bikin saya tersentuh dengan pernyataan ya, obrolan Boy William bersama dengan Russell V-nya. Makanya saya tertarik untuk ngebahas ini. Ya mungkin terkesan saya ini benar-benar cari viewers nih. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Saya orang kecil, harap maklum. Ya ini dari perkataan mamanya itu, Russell itu setiap mengambil keputusan, setiap langkah, setiap apapun yang ingin dia lakukan selalu memikirkan orang tua gitu, selalu memikirkan apakah ini akan didukung oleh mamanya, orang tuanya, atau anak-anaknya, suaminya, semua dipikirin gitu. Sampai-sampai mamanya mengatakan, kamu tuh bisa nggak sih ngelakuin sesuatu nggak usah mikirin kita, asalkan kamu itu senang, kamu itu bahagia, kamu berhasil, kamu itu benar-benar jadi diri kamu dan kamu suka ngelakuin itu, dengan itu semua kami melihat itu akan benar-benar merasa ikut bahagia. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah mikirin kami. Sampai anak-anaknya juga, anak-anak kamu juga akan bahagia melihat kamu pun bahagia. Wah luar biasa banget. Wow, saya benar-benar tersentuh soalnya guys. Dan Russell P-nya juga berharap ketika anak-anaknya dewasa nanti, apakah anak-anaknya akan menjadi seperti dia saat ini dengan ibunya? Ya harapannya seperti itu. Tapi saya yakin anak-anaknya pasti akan jadi anak-anak yang hebat. Nah, sekarang kita mulai bahas mengenai lepas hijab. Jadi dari pernyataannya Russell, dari awal memang Russell ini menggunakan hijab itu bukan dari permintaan dari suaminya atau sebuah paksaan dari suaminya, melainkan itu memang benar-benar dari dirinya sendiri. Bahkan dulu ketika Russell menggunakan hijab, heboh, diberitakan di mana-mana. Kemudian ya dibilang Russell ini hijrah mendapatkan hidayah. Namun ketika mendengar kata-kata hijrah itu rasanya berat banget bagi Russell karena beliau mengatakan bahwa saya ini baru belajar agama, baru belajar menenangkan diri, baru belajar ingin menjadi lebih baik, tapi dikatakan hijrah itu berat banget gitu. Ya katakanlah cukup bilang alhamdulillah, udah begitu aja udah gitu. Jadi hari-harinya akan lebih tenang. Jadi lihat orang sana sini jadi lebih enak, nggak merasa aneh ketika beliau menggunakan hijab. Kira-kira seperti itu. Begitupun juga saat Russell melepas hijab juga karena keinginannya pribadi. Bahkan sempat nanya juga ke Nico, suaminya gitu kan, boleh nggak aku ngelepas hijab. Masih terkesan romantis gitu ya, masih berharap bahwa ini akan baik-baik saja gitu. Tapi kata Nico bahwa apapun deh yang bisa bikin kamu bahagia, silakan kamu lakuin. Ya sebenarnya itu bisa memperbaiki hal-hal kecil, sebenarnya bisa memperbaiki itu semua sih. Semoga dengan dukungan kita semua, keluarganya Russell akan baik-baik saja ya. Russell juga mengatakan, berpesan sama kita semua, melepas hijab itu bukan berarti mengajarkan kita, oh melepas hijab itu ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu adalah hal baik, semua orang punya hak kok untuk melakukan itu. Tidak, dia tidak sedang mengkampanyekan itu, dia sadar apa yang sedang dia lakukan ya. Namun keadaan saat ini lebih ke nyamannya dia untuk tidak berhijab. Bahkan Russell juga sempat berpikir bahwa ketika aku lepas hijab nanti gimana ya, nanti kata orang-orang gimana ya. Dan bahkan Nico juga bilang, sayang banget loh, kamu tuh udah bertahun-tahun bareng sama aku pakai hijab, dan sekarang ketika lagi ada masalah seperti ini, apa kata orang? Iya sih, sempat gemeteran, tapi dengan segala pertimbangan akhirnya nyamannya sekarang ya seperti itu tadi.
tanpa hijab. Ya, kita semua berharap teman-teman yang berhijab atau tidak menggunakan hijab tidak perlu juga menghujat atau mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang dulunya berhijab kemudian melepas hijabnya. Ya, kalau menurut saya sih teman-teman boleh komentar di bawah ya sambil kita ngobrol nih. Ketika teman-teman melakukan perubahan yang luar biasa seperti itu, sebaiknya kita tetap rangkul sih, karena kalau kita malah berkomentar negatif, efeknya nanti apa buat kita pribadi apa, terus buat dianya apa gitu. Lagian setiap kita kan punya urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Kita nggak boleh dan nggak bisa juga merasa kalau kita tuh jauh lebih baik. Dan itu tadi seperti perkataan Syekh Ali Jaber, belum tentu orang yang tidak berhijab itu lebih mulia dari kita, belum tentu. Intinya kita tuh support aja dulu deh teman-teman kita ketika mau berubah. Kalau musibah ya kita turut berduka cita, kemudian kita rangkul kembali. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik, lebih tenang aja. Dan juga Russell ini mengatakan bahwa yang berubah itu cuman penampilan, dia tetap menjadi dirinya. Namun kalau menurut saya pribadi, Russell pasti gak nyaman dengan orang-orang sekitar, dengan kita semua. Dengan komentar di bawah ini mungkin ya, kalau kita saling mendukung, saling support, apapun yang terjadi di depan kita, di semua segala hal yang terjadi di sekitar kita, asalkan itu tidak merugikan banyak orang, sebaiknya kita terus berdoa supaya orang-orang di sekitar kita akan jauh lebih baik. Siapa tahu dengan peristiwa orang lain itu akan merubah diri kita pribadi. Why not? Itu mungkin saja. Dari keburukan orang, kita melihat orang-orang yang sedang terkena musibah, sedang mengalami hal buruk, atau sedang melakukan dosa apa gitu, akan ada pengaruhnya dengan diri kita. Doakan mereka atau kita semua supaya menjadi orang-orang yang benar-benar baik lah. Nah, kembali lagi guys, persoalan dengan Russell bagaimana dengan anaknya ke depannya nanti. Ya, harapan Russell anak-anaknya akan menjadi orang-orang yang hebat. Atas kejadian hari ini mungkin akan berpengaruh nantinya, tentu saja berpengaruh, tapi tergantung bagaimana Russell dan orang-orang sekitar anaknya menyikapi hal ini dan memberikan pengertian yang luar biasa kepada anaknya. Anak-anaknya pasti akan mengerti dan akan menjadi orang-orang yang benar hebat, luar biasa lah pokoknya ya. Dan buat Russell, siapa saya gitu kan ngomong sama Russell, semangat aja, semoga keluarganya baik-baik saja. Anak-anakmu adalah anak-anak yang luar biasa, saya adalah kaum anak-anakmu, ya itu akan menjadi sangat-sangat hebat. Peristiwa ini akan jadi hebat, tapi tergantung Russell. Saya yakin anak-anakmu akan jadi sangat-sangat the best lah pokoknya. Oke guys, itu dia ya sedikit cerita obrolan kita. Saya benar-benar ngerasa lagi ngobrol sama teman-teman semua. Saya nggak berbicara di depan kamera, meskipun di depan saya ada kamera, tapi benar-benar saya ngerasa kita semua tuh lagi ngobrol. Oke guys, silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau misalkan ada kata-kata saya yang tidak begitu baik, tidak senang atau tidak apalah, atau apalah, silahkan komen aja lah, bilang oke juga oke. Oke, terima kasih, dan terima kasih banyak juga buat yang udah ngedukung saya selama ini, selama 2 tahun saya nge-YouTube, dan subscriber saya saat ini baru 47.000 saat saya bikin video ini. Terima kasih lah buat teman-teman semua, the best lah. Makasih. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.